Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niken Puspalarasati. Di sini saya akan sedikit membagikan perasaan saya setelah membaca novel karya Andrea Hirata yang berjudul Sirkus Pohon, terbit pada bulan Agustus tahun 2017. Siapa sih yang tidak kenal sama Andrea Hirata? Sastrawan populer yang banyak menghasilkan karya-karya keren. Apalagi yang dahulu filmnya yang berjudul Laskar Pelangi adalah sebuah film yang sukses. Dan film itu sendiri merupakan adaptasi dari novel karyanya yang berjudul sama. Namun kali ini mari sama-sama kita lihat bagaimana kisah yang ada di Sirkus Pohon. Sirkus Pohon menceritakan tentang kisah beberapa tokoh yang saling berkaitan. Itu seperti kalau kita menonton drama-drama di televisi, satu judul tapi setiap tokoh punya ceritanya masing-masing, tapi mereka ini saling berkaitan. Seperti halnya kisah cinta Tegar dan Tara, di mana Tara sendiri adalah seorang mandor sekaligus anak pemilik sirkus keliling yang diberi nama Sirkus Keliling Blasia. Sirkus keliling itu adalah satu-satunya warisan dari ayahnya ketika sudah bercerai dengan ibunya. Yang menarik adalah ketika umur Tara dan Tegar masih sekitar kelas 5 SD, mereka bertemu di Taman Pengadilan Agama. Orang tua Tegar juga bercerai di hari yang sama dengan perceraian orang tua Tara, tepatnya pada hari Jumat. Tara yang waktu itu ingin bermain perosotan dan harus mengantri giliran, tapi selalu diserobot sama anak-anak kecil lain sampai akhirnya Tegar datang dan ingin membantu Tara mendapat gilirannya. Tapi sayangnya belum sempat berkenalan, mereka harus berpisah. Sampai pada usia remaja, ternyata mereka berdua ini masih saling mencari. Tara yang mencari Tegar hanya dengan mengandalkan lukisan wajah yang telah ia lukis sampai puluhan kali. Dan Tegar yang mencari Tara hanya dengan bantuan aroma tubuh Tara yang terakhir kali telah ia cium saat di taman bermain tersebut. Aroma itu adalah aroma vanili. Nah, unsur lucunya ada saat Tegar meminta kawannya yang bernama Adun untuk menjajal mencium berbagai aroma yang dia sediakan. Bahkan dari bau minyak tanah sampai bola pingpong dalam botol minyak wangi nyong-nyong pun Adun bisa menebak dengan benar. Biasa, guyonan khas anak remaja dengan teman sebayanya. Jadi di situ saya merasa seperti saya ada di posisi Tegar yang punya kawan yang bisa senyeleneh itu. Dan yang bikin gregetan adalah saat Tara dan Tegar saling mencari, padahal mereka ada di satu momen yang sama. Bahkan sudah pernah berpapasan, sempat mengobrol sebentar, tapi tetap saja Tuhan tidak memudahkan jalan mereka untuk akhirnya saling mengenal. Lalu ada cerita tentang Hope yang bisa dikatakan sebagai tokoh utama dalam novel ini. Nah, Hope sendiri merupakan seorang badut di sirkus keliling Blasia milik ibunya Tara. Makanya Hope jadi kenal sama Tara. Kisah Hope yang agak ironis karena dia hanya lulusan SMP. Itu pun tidak tamat. Sulit mencari pekerjaan tetap. Belum lagi soal adik perempuannya yang bernama Azizah yang suka ngomong soal pekerjaan tetap adalah pekerjaan yang ideal. Dan bagaimana kesuksesan ketiga abang Hope, namun memang hanya Hope yang bernasib kurang baik. Itu sih dibilangnya karena pengaruh tari pol yang semasa remaja dicap maling oleh masyarakat. Dan saat sudah tua, dia malah jadi ketua geng. Bahkan Hope pernah dijebaknya dengan insiden corong toa yang kemudian membuat nama Hope sampai tercela. Sampai akhirnya dia bertemu Dinda, gadis cantik penyuka buah delima. Akhirnya Hope berani melamar Dinda. Namun lamaran tersebut bisa diterima oleh Dinda asalkan Hope punya pekerjaan tetap. Dan kemudian Hope mendapat kerja tetap sebagai badut di sirkus keliling Blasia itu. Dikisahkan juga suasana perpolitikan di kampung Hope soal si tokoh bernama Gastori yang mencalonkan diri menjadi kepala desa. Banyak sekali rahasia yang dituliskan oleh Andrea Hirata di novel ini. Dan semuanya penuh kejutan, penuh rasa gemas dan greget menjadi satu. Sekali membaca, maka rasanya ingin terus membaca sampai cerita benar-benar selesai. Maka dari itu, semuanya harus membaca novel Sirkus Pohon karena ini sangat rekomendasi.